Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Buatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita. Assalamualaikum Ibu Lail. Waalaikumsalam Ibu Her. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Lail? Alhamdulillah baik dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Selanjutnya dalam pertemuan kali ini kira-kira apa yang mau Ibu Lail sampaikan? Pada sesi kali ini saya bertujuan bahwa ingin menjadikan peserta didik saya sadar akan budaya positif yang ada di sekolah saya. Nah, kebetulan pada bulan lalu ada peserta didik yang pindah dari sekolah pesantren ke sekolah kami. Nah, ini yang akan menjadi tujuan daripada coaching kita kali ini ya Bu. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan pencerahan tentang apa yang harus saya ambil, tindakan apa yang harus saya ambil. Mungkin seperti itu Ibu Her. Oh iya, baik. Jadi sekarang kita sudah tahu tujuan kita melakukan percakapan dalam coaching ini. Di antaranya adalah untuk bisa menerapkan bagaimana caranya kita bisa menerapkan budaya-budaya positif pada siswa yang pindahan Ibu ya. Jadi siswa baru begitu yang awalnya sekolah dari pesantren kemudian pindah di lain. Kemudian Ibu Lail tadi kan punya keinginan menjadikan anak tersebut bisa menirukan atau melakukan budaya positif yang ada di sekolahnya Ibu Lail. Kira-kira apa yang menjadi hambatan atau gangguan bagi Ibu Lail untuk mewujudkan tujuan Ibu Lail tersebut? Iya, mungkin sesuai dengan observasi atau mungkin pengamatan saya bisa menyimpulkan bahwa tentunya kalau kita menginginkan sebuah perubahan, pastilah ada sebuah tantangan dan hambatan ya Ibu ya. Nah, jadi Ya, di betul sini sekali. saya mengambil suatu simpulan bahwa peserta didik baru ini hanya merasa bingung saja dikala harus melakukan penyesuaian, tentunya di tempat yang baru, mungkin dengan suasana baru. Mereka masih butuh waktu saja, dan kemungkinan juga dibutuhkan kesadaran diri untuk bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang baru tersebut. Jadi hambatan ini mungkin saya berpikir hanya membutuhkan waktu,
dan kita sebagai pendidik juga harus jeli melihat apa yang menjadi masalah daripada si anak. Nah, mungkin itu Ibu. Oh iya, baik. Jadi yang Ibu Lail jadi tambahan untuk mencapai tujuannya, anak masih merasa kebingungan Bu ya, karena dia Iya. baru pindah. Kemudian yang kedua, terlihat di sana masih belum adanya kesadaran pada Iya. diri anak untuk bisa mengikuti atau melaksanakan budaya-budaya positif yang sudah ada di sekolah barunya. Itu Bu ya, mungkin ya. Iya, mungkin seperti itu Jadi Ibu. selanjutnya kira-kira rencana apa yang akan Ibu Lail lakukan untuk mencapai tujuan yang sudah Ibu Lail capai, yang ingin Ibu Lail capai. Jadi rencana apa kira-kira yang akan Ibu Lail lakukan? Ya, dalam benak saya sih berpikir ini menjadi tugas seorang pendidik, baik itu dalam artian kita sebagai pengganti dari orang tua, tentunya profesi guru ya atau pendidik itu kan disamaartikan dengan pengganti dari orang tua. Nah, olehnya itu saya mempunyai rencana. Nah, rencana ini yang akan saya lakukan, yang pertama tentunya saya akan memberitahukan tentang apa yang harus dilakukan dari peserta didik itu untuk bisa mendisiplinkan diri sesuai dengan budaya positif yang telah disepakati bersama di sekolah yang baru. Nah, kemudian kita juga memberikan contoh. Nah, memberikan contoh secara langsung, baik itu perilaku kita terhadap peserta didik, kemudian perilaku kita terhadap lingkungan. Nah, sehingga anak itu bisa menjadi pembelajaran gitu. Oh, ternyata di sini tuh budayanya seperti ini ya. Nah, tetapi kita juga tidak serta-merta menuntut si anak harus segera bisa menyesuaikan gitu. Jadi harapannya dengan rencana aksi yang saya lakukan ini, baik itu nanti berhasil dengan jangka waktu yang mungkin lama atau mungkin cepat, itu kita serahkan kepada proses hasilnya nanti. Jadi inilah yang menjadi aksi rencana dari saya, dan kemungkinan saya juga membutuhkan kolaborasi antara pendidik, kemudian tendik, dan juga pimpinan juga kerjasama orang tua wali, sehingga kami bisa mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan bersama. Nah, menginginkan peserta didik yang ada di sekolah kami itu semuanya tertib, berbudaya positif yang telah disepakati bersama. Mungkin seperti itu Ibu yang menjadi rencana saya. Oke, baik. Ya, baik. Jadi kalau tidak salah tadi rencana yang akan Ibu Lail lakukan diantaranya adalah memberikan praktik atau contoh baik Ya. kita semua Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, supaya anak pindahan tersebut berpikir, oh ternyata seperti budaya positif yang dilakukan di sekolah. Kemudian selain itu juga Ibu Lail tadi akan berkolaborasi baik bersama orang tua murid, teman guru atau tenaga kependidikan, bahkan juga dengan kepala sekolah. Mungkin begitu kan Bu ya? Iya, mungkin seperti itu Ibu. Ini yang menjadi rencana-rencana yang masih terfikirkan di benak saya. Iya, benar sekali. Jadi mudah-mudahan apa yang Ibu Lail rencanakan nantinya bisa terwujud. Untuk itu Amin. kira-kira apa yang Ibu Lail komitmen, artinya komitmen apa yang akan Ibu Lail lakukan atau tindak lanjut apa yang akan Ibu berikan terhadap rencana-rencana yang sudah Ibu Lail sampaikan di depan tadi? Ya, baik. Yang menjadi komitmen saya selaku pendidik tentu mempunyai sebuah tanggung jawab, yang mana peserta didik itu adalah sebuah mitra yang mana kita menjadikan mereka itu sebagai orang yang mungkin sesuai dengan kodrat dan zamannya ya. Nah, tentunya di sini menjadikan anak yang bisa untuk
cakap dalam hidupnya, baik itu bisa menaati kedisiplinan atau bisa menghargai, bisa saling menghormati. Nah, sikap-sikap seperti ini yang perlu kita pupuk dan perlu kita berikan contoh secara tidak langsung kepada peserta didik. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab daripada seorang pendidik. Nah, di sisi lain juga kerjasama atau kolaborasi antara pendidik, kemudian peserta didik juga, peserta didik dengan guru, kemudian kolaborasi antara pimpinan dan juga tendik, intinya warga sekolah. Nah, ini mempunyai peranan penting dikala kita menerapkan sebuah kedisiplinan atau menerapkan sebuah budaya positif. Nah, yang paling utama, maka sebelum kita memerintahkan terhadap peserta didik untuk bisa menjadi peserta didik teladan atau peserta didik yang baik, yang berbudaya positif, maka kita sebagai pendidik wajib untuk mengimplementasikan hal tersebut. Nah, kita sebagai pendidik itu harus terlebih dahulu menjadikan contoh bagi mereka bahwa kita bisa berbudaya positif. Nah, mungkin itu Ibu Her yang menjadi tanggung jawab saya dan rekan-rekan teman guru atau pendidik yang ada di sekolah kami. Baik Ibu Lail, jadi luar biasa sekali dengan komitmen yang Ibu sampaikan terkait dengan tindak lanjut dari rencana aksi yang sudah Ibu rencanakan. Mudah-mudahan nanti apa yang menjadi keinginan Ibu Lail terhadap peserta didiknya, terutama siswa barunya itu dapat terwujud dan usaha kita tidak sia-sia. Tentunya nanti kita tidak lupa juga harus berdoa. Jadi Insya Allah itu selain pasti. usaha, kita pun juga harus berdoa, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita tetap sabar. Jadi harus tetap benar-benar sabar untuk menghadapi peserta didik kita yang barangkali belum bisa melakukan budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Mudah-mudahan Bu ya, apa yang menjadi keinginan dan tujuan Ibu Lail akan terkabul. Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan apa yang menjadi usaha kita bisa tercapai. Terima kasih Ibu Her. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum Ibu Her, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Lail. Alhamdulillah hari ini sehat dan bisa mengikuti coaching kali ini. Insya Allah Alhamdulillah, iya. Ibu Her, kira-kira pertemuan kita kali ini mau membahas apa nih? Mungkin Ibu Her ada unek-unek yang mau disampaikan, saya persilahkan. Ya baik, terima kasih Ibu Lail. Jadi saya ingin dalam pertemuan kali ini itu saya bisa mendapatkan langkah apa yang kira-kira bisa kita lakukan supaya anak-anak yang laki-laki di sekolah saya itu berpakaian dengan rapi begitu Ibu Lail. Karena pada kenyataannya siswa-siswa saya khususnya yang laki-laki itu jarang sekali memasukkan baju. Dengan kata lain bajunya ditaruh di luar rumah. Jadi hampir 80% lebih lah yang melakukan hal itu. Dan hampir setiap kali masuk saya melihat memang mereka dari rumah tidak dimasukkan begitu. Baru setelah mereka melihat saya ataupun bapak ibu yang lain itu mereka baru dimasukkan ya. Segera memasukkan. Gitu. Jadi, berarti tunggu ibu gurunya lihat. Belum ketahuan atau sebelum melihat bapak ibu guru itu mereka membiarkan bajunya di luar.
mungkin itu Ibu Lail yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Barangkali Ibu Lail nanti bisa memberikan masukan atau yang lain. Ya, baik Ibu Her, karena pertemuan kali ini saya sudah tahu apa yang menjadi tujuan. Tentunya kita sepakat ya, tujuan kita kali ini kita akan coba membahas, saling memberikan masukan berkaitan dengan disiplin peserta didik dalam artian cara berpakaian ya. Baik, kira-kira Ibu Her, kalau memang kita sudah bisa menetapkan tujuan apa yang hendak dicapai berkaitan dengan kedisiplinan anak-anak ini, apakah hambatan atau rintangan atau tantangan yang kiranya nanti bisa menghambat daripada tindakan Ibu Her yang akan lakukan? Nah, mungkin kira-kira apa begitu, hambatan apa yang kira-kira bakal muncul nih nanti ketika Ibu Her melaksanakan aksi atau mungkin melaksanakan sebuah strategi untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Ya. Baik Ibu Lail, jadi di sini saya memiliki beberapa hambatan atau rintangan yang sepertinya saya hadapi. Di antaranya satu, anak-anak itu belum punya kesadaran diri sepenuhnya. Kerapian dalam berpakaian itu satu. Kemudian yang kedua, terlihat kalau mereka itu datang ke sekolah saja, baru datang saja mereka pakaiannya di luar. Jadi di sini sepertinya kurangnya perhatian dari orang tua. Gitu. Jadi orang tua itu tidak pernah memperhatikan anaknya itu kalau berangkat ke sekolah itu pakaiannya seperti apa, sudah rapi atau belum, itu sepertinya kurang. Dan yang ketiga, yang menjadi hambatan saya itu, kita Bapak Ibu guru di sekolah itu belum kompak Ibu. Jadi belum ada kolaborasi kerjasama untuk saling mengingatkan ketika ada siswa yang bajunya tidak rapi atau bajunya ada di luar. Sebenarnya itu akan menjadi hambatan saya dalam mencapai tujuan yang saya inginkan itu Ibu Lail. Iya, baik Ibu Her, kalau kita melihat ya apa yang menjadi masalah yang berada di sekolah Ibu Her itu tentunya itu sudah masalah umum ya, dan bahkan hampir setiap sekolah kita mempunyai permasalahan tentang kedisiplinan cara berpakaian ini, dan bahkan di sekolah saya pun ada. Nah, cuman ini membutuhkan upaya-upaya guru untuk bisa menghilangkan hal-hal negatif atau tentunya hal-hal yang peserta didik ini harus hilangkan gitu dari kebiasaan-kebiasaan tidak baik. Nah, kemudian tidak bisa mengikuti budaya-budaya positif yang sudah disepakati bersama. Nah, ini yang perlu kita hilangkan. Nah, kemudian Ibu Her, tadi kan sudah tahu nih yang menjadi hambatan ataupun tantangan. Kira-kira apakah terbesit mungkin di benak Ibu Her ada berpikir rencana apa ya yang harus saya lakukan supaya tujuan yang menjadi tujuan utama tadi bisa saya capai? Mungkin ada, pasti itu ada ya. Nah, mungkin Ibu Her bisa menceritakan. Ya, baik, iya. Ada Ibu Her tentu. Ya, baik. Terima kasih. Jadi dengan hambatan yang saya hadapi itu, saya berencana untuk melakukan beberapa hal. Jadi diantaranya satu, itu adalah kita sebagai guru itu memberikan contoh praktik positif. Jadi hal-hal positif di sekolah itu tentunya harusnya kita sebagai guru itu kita tunjukkan di murid-murid kita supaya mereka itu melihat bahwa ini loh budaya positif di sekolah kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya bekerja sama atau berkolaborasi dengan orang tua siswa. Jadi ketika ada pertemuan dengan orang tua wali di sekolah itu nanti akan saya selipkan bahwasanya butuh perhatian orang tua di saat anak-anaknya mau berangkat sekolah. Dimohon untuk orang tua itu memperhatikan apakah bajunya sudah dimasukkan atau belum. Dan yang ketiga, saya ingin adanya kerjasama atau kolaborasi di antara semua pihak yang ada di sekolah. Jadi tidak hanya saya saja, karena saya yakin apa yang menjadi tujuan saya itu tidak akan terwujud jika hanya saya sendirian. Jadi butuh teman rekan guru, staf tata usaha, dan juga kepala sekolah. Intinya semua bekerja sama, menegur siswa tentunya ketika terlihat
bajunya ada di luar. Ada di luar, Barangkali iya. itu Ibu Lain rencana yang akan saya lakukan. Iya. Baik sekali ya apa yang sudah menjadi rencana daripada tindakan yang harus diambil oleh Ibu Hermin dan teman-teman mungkin yang ada di sekolah Ibu, pimpinan baik itu Tendik juga ikut terlibat ya. Kalau Ya, sekarang harus kita sudah tahu nih rencana yang sudah Ibu Hermin rancang atau mungkin nanti bisa diimplementasikan secara tidak langsung dan maupun secara langsung. Nah, berarti tentunya di situ ada komitmen dong yang mungkin bisa mendukung tujuan itu bisa tercapai. Nah, kira-kira komitmen apa saja yang Ibu Her harus bisa ambil daripada tindakan yang mau diambil gitu. Saya persilakan Ibu Her. baik. Ya, baik. Terima kasih Ibu Lain. Ya. Jadi di sini setelah saya punya rencana tadi, saya berkomitmen bahwa apa yang saya rencanakan tadi itu saya lakukan secara kontinu atau terus-menerus. Di antaranya misalnya kerjasama dengan orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya, itu artinya kita lakukan secara terus-menerus. Kemudian yang kerjasama dengan teman-teman di sekolah yang selalu menegur siswa ketika berpakaian yang belum dimasukkan, itu kita lakukan secara terus-menerus dan tidak pernah bosan intinya. Iya, Kemudian baik. kita juga harus konsisten dan kontinu memberikan praktek baik atau budaya-budaya positif yang ada di Baik. sekolah itu kepada anak-anak. Kemudian selain itu kita harus sabar, artinya Sabar. tidak mungkin dengan 1 kali 2 kali teguran mereka itu akan selamanya rapi. Jadi namanya Memang juga betul. anak-anak. Jadi Betul. kita harus penuh dengan kesabaran dalam melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan tadi. Jadi selain itu tentunya kita harus iringi dengan doa karena istilahnya segala upaya yang sudah kita lakukan mudah-mudahan Allah ridho dan membukakan pintu hati anak-anak untuk menyadari supaya kedisiplinan dalam hal tertib berpakaian itu adalah sangat penting. Gitu. Jadi di sini Amin, mudah-mudahan. melibatkan siswa, orang tua, guru, tenaga kependidikan, dan semua yang ada di sekolah itu terlibat dalam hal ini. Karena ini semua menjadi sebuah tanggung jawab kita bersama. Mungkin begitu Ibu Lain. Iya, baik Ibu Her, mungkin itu yang menjadi komitmen daripada tindakan yang akan diambil dan mudah-mudahan bisa tercapai apa yang dicita-citakan, apa yang menjadi tujuan, tentunya tujuan mulia ya. Iya. Mungkin pertemuan kita cukupkan sampai di sini dulu. Iya, sama-sama Ibu Her. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belajar